pemirsa, Sekilas YK kembali hadir menyapa Anda. Hari ini, Senin 27 Juni 2022, bersama saya Giska yang akan mengulas berbagai informasi menarik, aktual, dan terpercaya seputar kota Yogyakarta yang telah kami rangkum untuk Anda. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube YK TV. Sebelum masuk ke berita pertama, pastikan untuk klik tombol subscribe di kanal YouTube YK TV supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil memenuhi deretan indikator yang ditetapkan untuk meraih predikat Kota Layak Anak atau KLA bagi proses pembangunan yang lebih inklusif serta melibatkan semua pihak. Predikat tersebut memiliki arti penting. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Priyawijaya, mengatakan bahwa pembangunan inklusi ini tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan hak dan perlindungan pada anak. Guna mencapai itu, Aman mengatakan bahwa pihaknya mengawali dengan sebuah pembangunan kemitraan yang melibatkan unsur dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, hingga media. Kemitraan tersebut menjadi langkah efektif agar hak dan perlindungan anak terpenuhi secara maksimal. Sejumlah program yang dimaksud antara lain membentuk Satgas Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan dan mendirikan fasilitas umum ramah anak. Fasilitas tersebut meliputi 456 anak, 193 kampung ramah anak, 18 puskesmas ramah anak, serta 2 rumah sakit ramah anak. Berita kedua, pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau PASTI berharap perjalanan wisata semakin diperlonggar, sebab lokasinya yang strategis menarik pelancong untuk singgah. Ketua Paguyuban Zona Tanaman PASTI, Yuli Hendarti, mengatakan bahwa Biro Perjalanan Travel kerap menjadikan pasarnya menjadi tujuan destinasi. Bahkan turis luar negeri kerap tertarik untuk singgah. Oleh sebab itu, Yuli mengharapkan pariwisata segera bangkit. Berita ketiga, Jogja Corruption Watch atau JCW meminta kepada Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, daerah maupun Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota DIY melakukan pengawasan berkelanjutan terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023. Pengawasan berkelanjutan tersebut perlu dilakukan agar sesuai dengan aturan. Baharudin Kanda selaku aktivis JCW mengatakan bahwa jangan sampai terjadi adanya pungutan liar atau pungli dalam tahapan PPDB tersebut. Jika pihak sekolah memfasilitasi seragam sekolah, maka wajib memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi. Aturan tersebut mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, partisipatif, responsif, dan akuntabilitas. Berita keempat, geliat pariwisata Kota Yogyakarta seakan semakin menjadi di masa liburan sekolah ini. Namun, di tengah pemulihan ekonomi, Pemkot setempat mendapat sinyal dari pemerintah pusat untuk berhati-hati dan meredam potensi lonjakan kasus COVID-19. Saat rapat koordinasi bersama Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, pejabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi, mengungkapkan potensi lonjakan kasus pada liburan sekolah menjadi sorotan, termasuk Kota Yogyakarta yang merupakan kota tujuan warga untuk mengisi waktu liburan panjang ini. Oleh sebab itu, para wisatawan dihimbau untuk tetap mematuhi prokes dengan fasilitas pendukung yang ada di setiap destinasi. Berita terakhir, menjelang Idul Adha 2022, diperkirakan penjualan hewan ternak akan semakin meningkat. Tidak hanya itu, kemunculan pasar tiban atau pasar hewan ternak dadakan juga diprediksikan meningkat. Di tahun sebelumnya, Kota Yogyakarta banyak ditemukan penjualan hewan ternak untuk kebutuhan kurban yang dilakukan di pinggir jalan, terutama penjualan kambing yang hanya dijajarkan di trotoar. Peternak sapi di Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok Trihandini Rejo meminta agar pemerintah meniadakan penjualan hewan kurban yang dilakukan di pinggir jalan. Sebab penjualan hewan kurban yang dilakukan di pinggir jalan rata-rata didatangkan dari luar daerah. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan hewan milik peternak yang ada di Kota Yogyakarta. Mengingat kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di DIY rata-rata berasal dari hewan ternak dan didatangkan dari luar daerah. Sekian sekilas YK untuk kabar 27 Juni 2022 hari ini. Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Jogja di kanal YouTube YK TV.
Kami dari segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.